kebetulan sedang ada di situs bersejarah yang ada di Bandung. Namanya situs Penjara Bancai. Kebetulan saya akan meliput di sini dan tanpa berlama-lama mari kita lihat liputannya. Wargi Sambas, kebetulan saya sedang dengan penjaga situs Bancai ini. Boleh dikenalin dulu Pak, siapa namanya? Nama saya Ahmad. Oh, sedang dengan Pak Ahmad di sini dan saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Ahmad. Pak Ahmad, sejak kapan Pak Ahmad menjaga di situs Bancai ini? Kalau situs Penjara Bancai ini dimulai pemugaran. Dari mulai pemugaran? Pemugaran tahun 84. Tahun 84? Saya dari kan waktu itu pemugaran LP yang LP Bancai kan Bancai adalah penjara paling rendah didirikan abad ke-19. Yeah. Keadaannya kotor dan bokrok dan tua. Yeah. Di sana ada dua macam sel di sini. Yeah. Yang satu sel tahanan politik, yang satu lagi sel tahanan PPT. Yang sel tahanan PPT umum itu, yang sekarang pindah ke Mekarwangi. Penjara Bancai awalnya dari sini. Luasnya 1 hektar di sini. Luasnya 1 hektar. Ya, dipugar tahun 84, 86 berdiri jadi ruko. Oh, berdiri jadi ruko. Oke. Berarti berdirinya situs Penjara Bancai ini tuh dari tahun berapa, Pak? Iya dari dulu, dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda udah ada di sini. Oh. Sebelumnya Bung Karno lahir juga udah berdiri. Sudah berdiri berarti, ya, Pak? Iya. Oh iya. Kalau untuk masuk ke situs Bancai ini tuh gratis atau tidak, Pak? Itu mah kepedulian. Oh, itu kepedulian. Ya, untuk nambah biaya operasional lah, bersih-bersih. Ya, betul. Kan dari pemerintah kan banyak itunya kan. Ya kadang-kadang kebagian ini tidak bisa mencukupi. Ya kalau ada yang peduli ya Bapak memanfaatkan untuk biaya kebersihan, biaya alat pembersih. Ya itu juga ada dari Parbud. Cuman tidak mencukupi. Tidak mencukupi berarti ya. Yang menjadikan situs Bancai ini menjadi sejarahnya itu apa, Pak? Itu yang awal jika bangsa kita dari Bancai. Dari Bancai. Ini saksi bisu dari Bancai ukuran 146 cm kali 2 meter 10. Ini saksi bisu Indonesia. Itu waktu itu kan sekitar tahun
1929 kan pemerintah kita kan dipegang oleh Hindia Belanda. Hindia Belanda? Iya, waktu itu kan Bung Karno waktu lulus dari ITB ya, punya gelar teknik sipil ya, THS. Dia kalau zaman dibandingkan dengan zaman sekarang ketua BEM. Oh, ketua BEM ya. Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Waktu itu PNI, Perserikatan Nasional Indonesia, bukan partai pertama. Beliau tempat berkumpulnya di mana? Di rumah Ibu Inggit Garnasi di Jalan Ciater. Tempat perkumpulan pemuda-mudi ya, dari seluruh Nusantara. Lama-kelamaan tercium kegiatan beliau oleh pihak intelijen Belanda. Intelijen Belanda. Apa visi misinya? Beliau diundang ke Yogyakarta, bukan diundang ke Yogyakarta, mau dijebak. Dijebak? Iya. Lalu seperti itu Pak? Beliau diundang dengan kawan-kawannya, Pak Gatot Mangkupraja, Supradinata, Mas Kun. Berikut Ibu Inggit ikut sana. Oh, Ibu Inggit pun ke Yogyakarta berangkat. Udah di Yogyakarta, apa visi misinya PNI? Dia anggap membahayakan pemerintah Belanda. Beliau ditangkap dengan kawan-kawannya, dengan Inggit Garnasi 5 orang dari sana, dibawa naik kereta, turunin di Salengka naik mobil ke Bancai. Yang 4 orang dijebloskan ke sel ini ya, selama 1 tahun tanpa peradilan, yang Inggit Garnasi suruh pulang. Seperti itu. Jadi beliau menderita di sini dengan kawan-kawannya 1 tahun tanpa peradilan. Beliau menjalankan peradilan di Gedung Indonesia Menggugat, sebelum diponis kan masuk lagi. Oh, masuk lagi itu? Iya, udah diponis 4 tahun, beliau baru dioper ke Sukamiskin. Ya. Kenapa ponis yang 4 tahun hanya menjalankan 2 tahun 2 bulan? Berhubung beliau dapat remisi, berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal de Graaf, beliau dapat remisi, dibebaskan. Udah bebas dari Kota Bandung, dari 2 tempat yang ponis 4 tahun itu hanya menjalankan 2 tahun 2 bulan. Di Bancai 1 tahun 2 bulan, di Sukamiskin 1 tahun. Udah bebas, beliau berangkat lagi ke Batavia, dulu Batavia. Sebenarnya Jakarta ya? Ya, mempropagandakan PNI. Terus di Batavia, ditangkap lagi di Batavia. Dibuang ke ND, Bangka Belitung, berakhir diasingkan di Bengkulu. Dapat ibu, istri Ibu Fatmawati. Berarti kapan tepat ini tuh menjadi situs bersejarah sih Pak? Ya dari pertama juga, dari pertama juga. Awal pemugaran juga sudah menjadi situs bersejarah oleh pemerintah, diakui itu. Ya, ya waktu disahkan jadi situs pendidikan bersejarah waktu 1 Juni 2016 yang memantapkan memperingati lagi 1 Juni peringati hari lahir Pancasila. Oh, ya, waktu diketuk palu oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu. Oh. Berarti siapa aja sih Pak yang sebenarnya dipenjara di sini selain Soekarno? Pak Masyun, Gatot Mangkupraja, Supradinata. Jadi 4 orang. Ada 4 orang berarti selain Pak Soekarno juga. Iya, kan ini istilahnya ada 16. 16. Dulu yang deretan Pak Karno 8 orang. 8 orang. 8 C1. Itu nomor ujung nomor 8. Iya. Nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4 321-nya ke sana. 8 menghadap ke barat, dari barat ke timur 8, ada 16 serta tahanan politik tuh. Tahanan politik? Iya, dulu mah kan bentuknya seperti ini. Oh, dulunya ya? Iya, luas 1 hektar. Ini bangunan baru. Ini bangunan baru berarti ya? Iya, sampai sana ada bekas penjagaan 1 lagi. Oh, berarti bukan cuma hanya di sini berarti ya? Oh. Tapi kenapa Pak, untuk yang saya lihat selnya ini udah nggak ada di sini di tengah? Ya kan dipugar. Dipugar ya? Iya, dipugar, diruntuhkan. Cuma disesakan nomor 5-nya aja.
Kenapa hanya disisakan hanya untuk nomor 5 aja? Ya, nomor 5 juga disisakan ditutup lagi depannya sama ruko supaya nggak kelihatan waktu di zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu. Ya, supaya tidak hilang, yang penting tidak hilang, yang penting tidak tenar. Sentimen politik. Sentimen politik ya, Pak. Ya. Betul. Asal Soekarno di penjara di sini tuh dari mana, Pak? Atau emang langsung ke sini? Apanya? Soekarno langsung di penjara di sini tuh? Kan pindah-pindah. Pindah-pindah ya, Pak? Dari Bancai 1 tahun 2 bulan, tahun 29 31 lah. Ya. Sampai keliling Bangka Belitung. ND kan? Ya. Dari sini kan. Awalnya perjuangan dari sini. Perjuangan berarti semua dari Bandung semua. Iya. Oke. Berarti kalau di sini tuh bukanya dari jam berapa, tutupnya jam berapa, Pak? Dari jam 8 sampai jam 16. Oh, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berarti. Iya. Berarti ini udah ada sejarah-sejarahnya yang udah tertempel di sini. Ya, ini garis-garis besarnya. Itu makanya kenapa kalau yang mau bikin acara-acara harus ada rekomendasi dari minimal dari BPKAD atau dari Parbud Jabar. Soalnya kebanyakan yang harus izin dulu. Ya. Mayoritas kebanyakan pemaparannya ada yang salah. Yang jarang-jarang nanya ke pelaku sejarahnya. Gitu. Pelaku sejarahnya. Iya. Sebelumnya ini pernah rekondisi juga berarti kan, Pak? Iya. Pernah rekondisi juga. Ini masalah batu ini melambangkan di Bandung itu ada Sumur Bandung. Ini temanya lambang Sumur Bandung. Sumur Bandung. Iya. Gimana lagi, Pak? Ini dari sebetulnya ini kan lahir di sini ya. Ya. Nanti pembebasannya dari 31 ya. Ya, dari 31. Waktu beliau berangkat propaganda lagi di Batavia. Oh, di Batavia. Ya. Ini waktu lulus di THS penangkapannya. Ya. 1929 bulan 12 kan. Ya. Penangkapannya Insinyur Soekarno dan Gatot Mangkupraja, Supradinata dan Mas Kun oleh pemerintah Hindia Belanda. Tuh. Terus tahun 1926 bulan 5 ya. Ya. Soekarno lulus sebagai Insinyur Teknik Sipil THS. Ini 24 mulailah menikah dengan Bu Inggit Garnasi, ibu kosnya. Ini masalah patung ini masalah bertemakan beliau lagi merancang untuk setiap kegiatan untuk proklamasi. Iya. Ini waktu hasilnya berarti dari Indonesia menggugat. Tuh. Ini sebelum ada rancangan, sebelum ada terjadi kalau 29 pidato ini sebelum ada rancangannya Indonesia menggugat ini ada pidatonya dulu berarti ya. Ini dalam waktu imperialisasi. Jadi bangsa yang merdeka itu. Lanjut, Pak. Sana. Mari. Lanjut kemana lagi, Pak? Ke mana lagi setelah itu? Itu yang belakang. Bekas penjagaan. Bekas penjagaan, oke. Kita ke bekas penjagaan yang ada di situs Bancai ini, ada di belakang sana. Jadi bukan hanya ada di sini, tapi di belakang dulu ada bekasnya juga. Ya.
berarti dari situs Bancai itu nggak terlalu jauh berarti Pak? Nggak terlalu jauh. Ini kan dulu persegi. Persegi. Jadi yang gedung ini masuk ke sini bekas LP. Ini sepotong. Oh, sepotong. Ya. Ini hanya disisakan satu lagi, ya, disisakan satu lagi. Ini berhubung, kenapa nggak disisakan satu lagi? Ini masuk cagar budaya prasasti untuk saksi bisu lahan ini, bahwa areal Bancai betul-betul bekas bekas penjara Bancai yang sekarang dipindahkan ke Bepas. Ke Bepas berarti. Ya, itu kan penjara Bancai lagi. Ya, Ya, temanya masih sama ya. temanya masih sama Ya. berarti ya. Berarti ini apa namanya? Situs terakhirnya bahwasanya di sini pernah ada situs Ya. Bancai, penjara Bancai. Kita luas 1 hektar sampai ujung, sampai sana motor. Oh. Sampai Bang Panen sebelah. Oh, itu tuh. Ya. Ke sananya masih luas. Masih luas itu. Berarti ini tuh ada ke dalamnya lagi, Pak. Ada naik ke atas. Oh, naik ke atas. Jadi ini tuh untuk orang-orang penjagaannya ya di Ya. sini tuh. Pengawas. Pengawasnya. Oke. Mari, Pak. Jadi dari sini, setelah dari sini masih ada lagi, Pak? Udah. ada. Udah, berarti ini terakhir berarti Ya, ya, Pak? sudah, itu. Kalau udah dari sini ke Sukamiskin, Sukamiskin berarti Iya. ya tembusannya. Berarti lanjutan dari lanjutannya ke Sukamiskin. Sukamiskin berarti ya. Betul. Berarti karena dulu itu besar banget, sekarang jadi ruko-ruko disewain. Jadi Iya. cuman itu sisa terakhir dari Iya, Bancai dan yang ada di dalam sana Iya. tadi. Oh. Cuman itu gue kadang-kadang Bapak kan sendiri tugasnya. Kadang-kadang kelapakan lah. Apanya? Kurang perawatannya kurang. Oh, kurang Fokus. kurang terfokusi. Ya. Iya. Berarti penjaranya ini apa? Gak terlalu apa namanya? Hanya untuk beberapa orang berarti ya? Gak banyak juga? Kapasitas kan tahanan PPT kan banyak. Oh, banyak. Sama seperti yang sekarang dipindah ke sana. Oh, dipindah ke sana juga Iya. sama berarti. Kan ini Tuslah. Dulu kehakiman punya. Ya. Tuslah dengan provinsi yang di Mekarwangi Bepas. Jadi ini dikembalikan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke penjara atau sel Soekarno dahulu. Mari, Pak. Jadi sel nomor 5 ini adalah tempat sel Soekarno ada di sini dan beliau bersembari menulis naskah tentang Indonesia Menggugat. Ini ada tikar, ada papan buat tidur. Ya. Ini bantal. Ini untuk publikasi dulu pikiran rakyat. Dulu pikiran rakyat pribadi gitu. Ini ada pispot buat kencing. Ini teko buat minum. Buat minumnya. Ya, cangkir nih. Berarti ini ukurannya berapa, Pak? Ukuran 146 cm kali 2 meter 10. Kali 2 meter 10. Kebanyakan yang menerangkan salah semua. Ada yang 1,50 kali ke 2 meter setengah. Padahal itu 146 cm kali 2 meter 10. Oh, aslinya seperti itu. Iya.
Di situ juga udah diterangkan. Ini kan data kita mayoritas data yang aslinya di Belanda, ya. Gitu. Ya. Ini filosofinya gimana sih Pak dari patung ini? Ini dulu kan seharusnya dipasang di dalam sel, Ya. berhubung sempit, susah kalau mau bersih-bersih, ya terpaksa disimpan di sini. Di tengah sini. Iya, ya. Itu lagi memikir apa lagi untuk pemikiran pembelaan dan ditulis sendiri. Jadi beliau selama di dalam sel tuh selalu menulis juga tentang Indonesia membuat juga dan lain sebagainya. Kalau ini dari bahan apa yang dibuat patungnya? Perunggu. Perunggu. Iya. Oh, dari perunggu asli ya. Dari perunggu asli. Ini mulai dari tahun berapa patungnya dibuat? 2015. Iya. 2015 kemarin. Ini dibuatnya itu sama siapa, Pak? Sama ini dibuatnya di Yogyakarta, yang desain ITB. ITB. Yang bikin desain Profesor Surya Ponggawa dari ITB, insinyur. Untuk Wargi Sambas sampai saya di sini dengan saya Ale dan terima kasih.